Selamat pagi untuk anak-anak SMP kelas 8 SMP Metodis Pematang Siantar. Jadi sampai saat ini kondisi belum stabil atau kita belum bisa sekolah. Jadi diharapkan kalian juga tetap belajar di rumah. Untuk tugas yang pertama kemarin itu paling masih hanya setengah yang mengirim. Jadi masih ada setengah lagi yang sama sekali belum ada. Mohon secepatnya itu dikirimkan, ya. Dan hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Tapi sebelumnya, Bapak kasih tugas lagi ini menggambar. Di bukumu di situ ada prisma, ada kaca pelan paralel. Gambarkan bagaimana jalannya sinar-sinar itu pada prisma dan juga kaca pelan paralel tersebut. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan mencari kuat lensa pada mereka yang telah mengalami cacat mata. Di video pertama ini kita hanya bahas dua, yaitu miopi dan hipermetropi. Ya, nanti untuk mata dua video selanjutnya sama kamera, loop, mikroskop sampai selanjutnya ya. Penggunaan lensa yang pertama kita belajar kacamata. Ya, penggunaan lensa itu minggu lalu sangat banyak Bapak bilang. Bisa dibuat jadi lensa, bisa dibuat jadi kamera, bisa mikroskop, bisa loop. Itu semuanya penggunaan lensa. Hari ini kita akan bahas untuk kacamata, miopi dan juga hipermetropi. Nah, miopi atau disebut juga dengan rabun jauh. Nah, kenapa terjadi rabun jauh itu? Rabun jauh itu mata tidak mampu lagi untuk mengempis sempurna. Nanti kalau untuk rabun dekat, mata tidak mampu lagi untuk mengembang secara sempurna. Atau disebut di situ nanti daya akomodasi sudah lemah. Nah, sebelum kita belajar cacat mata ini, ada disebut mata normal. Jadi kalau mata normal itu adalah di mana mata tersebut masih bisa melihat benda yang jauhnya tak terhingga. Gitu dia. Jadi sampai jauhnya tak terhingga, mata masih sanggup untuk melihat. Persoalannya pada rabun jauh ini, mata tak lagi dapat melihat benda yang sangat jauh. Nah, jadi sudah ada batasnya. Mungkin hanya 10 meter, 4 meter, 8 meter. Lewat dari situ tidak lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ciri yang pertamanya adalah bahwa kalau disebut dengan miopi, ya, bayangan jatuh sebelum retina. Nah, jadi bayangannya itu jatuh sebelum retina. Jadi kalau sedikit bisa Bapak gambarkan, misalnya ini bentuk matanya. Ya, ini bentuk matanya seperti ini. Di bagian belakang ada retina. Sini anggap retina. Jadi bayangan yang datang itu tidak berkumpul lagi di retina. Bayangan, ya, sinar-sinar itu tidak lagi. Dia jatuh sebelum retina. Nah, itu sehingga untuk yang cacat mata rabun jauh itu dibantulah oleh lensa yang kita sebut dengan lensa cekung untuk menyampaikan, ya, bayangan itu tepat jatuh kepada retina. Jadi untuk miopi itu sendiri dibantulah dengan lensa cekung. Gitu dia. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapa kekuatannya? Berapa kuat lensanya? Nah, untuk kuat lensa itu disimbolkan dengan P, di mana satuan kuat lensa itu adalah dioptrik. Nah, ingat ya, ini ciri-ciri pertamanya atau mengapa rabun jauh itu bisa terjadi. Bayangan itu tidak sampai lagi di retina. Jadi jatuhnya di sebelum retina. Ya, jatuhnya di sebelum retina. Sehingga dibantu oleh lensa cekung untuk menyampaikan bayangan itu tepat jatuh pada retina. Nah, untuk mencari berapa kuat lensanya, kita juga harus mengingat
persamaan umum lensa yang minggu lalu kita telah turunkan. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Gitu ya. Dan di kuat lensa pun Bapak setelah itu ya, minggu lalu juga Bapak udah terangkan, untuk kuat lensa itu dicari dengan 1/f. Ya. Atau juga boleh 100/f jika satuan dari fokusnya adalah sentimeter. Jadi kita akan turunkan persamaannya dapat dari mana. Nah, S itu adalah ya, tadi kita bisa melihat benda yang jauh yang tidak terhingga. Nah, jadi S-nya dalam hal ini adalah tidak terhingga. Jadi S itu adalah jarak benda yang jaraknya tak terhingga. Nah, gitu ya. Itu tadi kalau kata normal ya. Sementara S aksen itu adalah minus. Kenapa minus? Minus ini menunjukkan bahwa bayangan itu nantinya jatuh di depan lensa. Ya, bahwa bayangan itu nanti jatuh di depan lensa. Minus apa? Itu disebut dengan min PR. Nah, atau PR ini disebut dengan punctum remotum. Ya. Nah, ini artinya punctum remotum itu secara sederhana bisa Bapak jelaskan, inilah taraf yang masih mampu bisa dilihat oleh mata. Yang harusnya tadi bisa dilihat sampai jauh tak hingga, sekarang tak lagi, dan dia bisa hanya melihat sebatas oleh PR ini nantinya. Nanti kita lihat di contoh soalnya ya. Nah, gitu dia. Sehingga bisa kita turunkan 1/f, 1/f sama dengan 1/s. Atau jika kita buat 100 boleh. Maka 100 per, ini kan 1/f nya 1/s tambah 1/s aksen. 1/f kuat lensa itu kan 1/f. Ya, saya masukkan ini ya, tak terhingga ya, tambah 100 per min PR. 100 per min PR. 1/f itu tadi siapa? Kuat lensa. Berarti kuat lensanya untuk yang rabun jauh boleh kita cari dengan 100 per min PR. Apa itu tadi PR-nya? Punctum remotum. Jauh yang masih sanggup untuk dilihat. Contohnya atau ya, contoh soalnya. Seseorang atau seorang anak lah, misalkan seorang anak ini tadinya bisa melihat sampai jauh tidak terhingga, sekarang dia hanya mampu melihat dengan jarak 200 cm. Nah, lewat daripada 200 cm, dia tak sanggup lagi untuk melihat dengan jelas. Jadi hanya sebatas 200 cm. Pertanyaannya, berapakah kuat lensa yang harus digunakan? Nah, jadi tadi ini pun bisa kamu buat jadi meter, boleh. Jika ini kamu buat jadi meter, maka ini menjadi 2 meter. Maka rumus kuat lensanya yang tadinya kita sebut dengan 100 per min PR, atau Pak boleh nggak saya nggak tuliskan? Boleh juga, tapi biar nanti kamu ketahui ya. Atau ini aja 100 ataupun 100 per 200 cm. 1/2 0,5 dioptri. Artinya si anak itu harus menggunakan lensa yang kekuatan lensanya sebesar 0,5 dioptri sehingga dia bisa melihat sampai jauh tak hingga lagi. Nah ya, Pak jawabannya positif apa minus? Tadi minus ya. Jadi karena lagian begini, tadi kita sudah setuju bahwa untuk yang rabun jauh kita bantu dengan lensa cekung. Masih ingat minggu lalu bahwa lensa cekung itu adalah lensa negatif. Jadi kuat lensanya adalah min 0,5 dioptri. Itu dalam kehidupan sehari-hari kadang kita bertanya, kamu minus berapa? Nah, sebenarnya dia juga menunjukkan kuat lensa yang sedang dia gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, cacat matanya adalah hipermetropi. Hipermetropi itu
adalah apa? Hipermetropi itu adalah rabun dekat. Ya, hipermetropi atau rabun dekat. Nah, seringkali kalau kalian perhatikan opung kita yang di rumah, seringkali mereka membaca malah itu bukunya dijauhkan. Jadi kalau kita kan, nah gitu kan enaknya kalau opung kita itu dijauhkan itu supaya dia bisa melihat dengan jelas. Kalau tadi kita tak lagi melihat benda yang jauh, ini si opung itu nggak lagi bisa melihat, si nenek itu, si kakek itu tak lagi bisa melihat yang dekat, malah dijauhkan. Balik lagi ke mata normal tadi. Mata normal, untuk mata normal itu ada titik paling dekat, jarak paling dekat atau titik dekat mata. Titik dekat mata itu ada yang buat 25 cm ataupun nanti ada 30 cm. Tapi seringkali digunakan itu 25 ya. Nah, kalau nanti ada 30 ya terserah. Itu tergantung soalnya. Jadi kita normalnya itu kita bisa baca 25 cm. Kalau kita makin dekatkan, itu kadang mata jadi sakit. Kalau kita dekatkan dari 25. Kalau kita jauhkan kadang tidak jelas. Jadi normalnya itu 25. Nah, tadi untuk mata normal titik paling jauhnya ya tidak terhingga. Tapi kalau untuk titik dekat matanya itu 25. Nah sekarang si opung atau si nenek atau si kakek nggak lagi bisa melihat 25 cm, malah harus lebih daripada 25. Nah gitu dia. Nah kembali lagi untuk ciri khususnya kalau kita gambarkan sama seperti tadi. Loh kenapa terjadi seperti itu? Dalam hal ini mata tidak lagi bisa mengembang dengan sempurna. Nah jadi atau juga sama, tidak mampu lagi berakomodasi dengan sempurna. Ini malah melewati retina. Nah, jadi bayangan itu jatuh lewat daripada retina. Maka untuk mereka yang kena seperti ini, dia dibantu oleh lensa cembung. Nah, sehingga bayangan itu nanti setelah menggunakan lensa cembung jatuhnya pas di retina. Nah, perhatikan ya, untuk yang mereka rabun dekat itu tadi dibantu oleh lensa apa? Lensa cembung. Ingat, lensa cembung itu lensa apa? Lensa positif. Nah, ya, itu lensa positif. Bagaimana Pak? Apa yang perlu kita cari di sini? Sama. Yang perlu dicari di sini juga nanti disebut koalensanya. Koalensa juga tadi disimbolkan dengan P. Dengan P dapat dicari juga sama tadi 100 per PF atau 100 per F cm. Ya ini kalau satuannya meter gitu. Jadi kondisinya sama ya seperti tadi ya. Bapak langsung aja lah ya, bahwa 1 per F itu sama dengan 100 per S ditambah 100 per, ini S aksennya. S aksennya adalah ya, untuk S aksen yang ini tadi, untuk yang S aksen pada persamaan umumnya, untuk S aksen itu disebut dengan PP. Apa itu PP Pak? PP itu kepanjangannya adalah Kunstung Proximum. Atau ya supaya lebih sederhana Bapak jelaskan begini. Tadinya kan si opung atau si nenek atau si kakek bisa nih lihat 25. Sekarang dia tak sanggup lagi melihat 25. Dia bisa jelas membaca kalau 50 cm. Artinya yang 50 itulah PP. Saya ulangi. Tadinya untuk mata normal kita bisa melihat 25. Sekarang dia nggak lagi bisa melihat 25, harus lebih dari 25. Contohnya 50 cm, 75 cm lewat 25 atau 40 cm. Itulah yang kita sebut dengan PP-nya. Dan ini juga minus. Ingat, minus itu menunjukkan bahwa bayangan itu akan jatuh di depan lensa.
Nah, 1/f itu apa? 1/f itu kan tadi juga buat lensa. Maka B sama dengan 100/S kurang 100/PP. Ini tanda minus kali positif ya, minus ya. Pak, nggak ada dong S-nya di sini. Nah, S itulah Sn. Sn itu adalah titik dekat tadinya. Nah, berarti B ya, Bapak kurungi ya. Bapak kurungi seperti biasa. Bapak kurungi, ingat kurungnya, lupakan rumusnya. Apa bukan ide yang baik gitu ya. Nah, berarti 100/Sn. Nah, kurang 100/PP. Contohnya ya, example. Contohnya, jadi ada seorang ya, ini udah ngopung lah ya. Nah, tadinya kan dia bisa melihat nih jarak 25 cm. Masalahnya sekarang ngopungnya harus dijauhkan nih 50 cm. Berarti itulah PP-nya. PP-nya itu berarti 50 cm. Supaya opung kita itu, nenek kita itu lagi nggak capek menjauhkan bukunya sampai 50 cm, maka berapa buah lensanya yang harus dipakai sehingga jarak 25 cm pun opung kita bisa baca. Nah, berarti dari konsep perumusannya tadi PP adalah 100. Nanti di soal pasti diketahui berapa SN yang dia pakai. Biasanya memang antara 25 dan 30 ya. Nah, berarti 100/25 kurangkan dengan 100/50. Maka B sama dengan 4 dikurang 2. Berarti 2 dioptri. Jadi kalau misalnya di soal ada dibuat A positif 20 dioptri, B min 2 bukan 20 ya, 2 ya. 2 dioptri. Mana jawaban yang benar? Mana? Ayo, bukan negatif. Negatif itu tadi pada lensa cekung. Untuk relung jauh, jawabannya adalah 2 dioptri dan dia juga dibantu oleh lensa cembung atau kita sebut dengan lensa positif. Satu lagi sebenarnya disebut dengan presbiopi. Presbiopi itu mata tua. Presbiopi itu mata tua. Ya, presbiopi atau mata tua. Maka untuk yang mengalami penyakit seperti ini dia pakai kacamata ganda. Ya, dia pakai kacamata ganda. Ada positifnya, ada negatifnya. Ya, untuk pertemuan berikutnya ini Bapak perdalam, juga kamera, juga loop, semuanya nanti kita jelaskan lebih baik lagi. Untuk 2 pembahasan ini, ya Bapak anggap kau sudah paham. Jika ada yang kurang paham, silahkan langsung WA Bapak, langsung ke chat pribadi aja. Dan nanti setelah ini soalnya akan Bapak kirimkan sama kalian. Silahkan jawablah dengan baik dan tetaplah belajar di rumah. Kita tidak libur, kita doakan bersama-sama supaya semua cepat selesai dan kita bisa bertemu lagi kembali di sekolah. Selamat belajar dan terima kasih.